Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Rifai dari kelas 3B Informatika, ingin melaksanakan tugas yaitu mereview jurnal automata. Di sini sudah ada jurnalnya yang sudah saya bentuk menjadi sebuah PPT. Di sini saya mengambil jurnal yang judulnya Penerapan Konsep Finite State Automata atau FSA pada Vending Machine Voucher Internet Corner. Penulisnya di sini ada Ilham Wahyudi Siadi, Kukuh Panggalih, Ahmad Baihaqi, dan Windu Gata. Jurnal di sini berkaitan tentang string, yaitu satuan tulisan riset dan inovasi teknologi. Pada volume ke-6 nomor 2 Desember 2021. Tahunnya di 2021 dan tanggal reviewnya sekarang tanggal 27 Desember 2022. Oke, lanjut. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang saat ini internet sudah banyak digunakan oleh semua kalangan, bahkan anak kecil pun sudah mengenal internet. Namun, ada beberapa tempat yang masih saja tidak terjangkau oleh sinyal internet, seperti yang di pegunungan, di pedesaan, di perkampungan, itu masih minim soal internet yang memadai. Maka dari itu, dari penelitian jurnal ini memungkinkan untuk pembuatan vending machine atau sebuah kotak yang memberikan internet yang terjangkau, yang dimana vending machine tersebut menyediakan berbagai macam paket internet yang beragam yang bisa digunakan di tempat-tempat yang sudah disediakan, yang tentunya strategis. Untuk metode penelitian di sini menggunakan FSA atau Finite State Automata. Vending machine merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending machine tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang. Konsumen dapat memilih sendiri barang yang diinginkan. Selanjutnya masih di latar belakang, internet ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di era sekarang ini, di mana banyak anak kecil yang sudah mengerti internet. Bahkan hampir setiap hari, seluruh aktivitas manusia dilakukan dengan menggunakan internet. Apalagi pada zaman era sekarang ini, yaitu era tahun lalu, yaitu era virus corona, itu semua kegiatan dilakukan secara online, tidak ada offline. Jadi kita harus memanfaatkan internet. Maka dari itu, hampir sekarang tahun ini seluruh orang maupun seluruh umat sudah pasti mengenal yang namanya internet. Di sini yang kita bahas, Internet Corner merupakan suatu aplikasi di mana pengguna bisa menggunakan internet dengan cara membelinya pada vending machine yang sudah dirancang dengan teliti agar memudahkan manusia menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Vending machine yang sudah dirancang untuk memudahkan di mana pembeli bisa melakukan pembelian paket internet yang beragam dengan waktu penggunaan yang beragam. Dan untuk pembayarannya pun sudah cashless, jadi sangat memudahkan dalam manajemen keuangan yang dimana biaya pembayaran langsung masuk ke rekening pusat. Oke. Sini permasalahannya, yaitu salah satu kendala dalam penjualan menggunakan vending machine ini adalah tidak adanya sistem pengembalian uang. Jika konsumen tidak mempunyai nominal mata uang sesuai dengan harga barang yang dijual pada vending machine, sehingga konsumen tersebut harus menyediakan harga uang pas agar dapat membeli barang yang ada pada vending machine tersebut. Saat ini penggunaan QR Code sudah cukup luas. Banyak negara di dunia, terutama Jepang, telah menerapkan teknologi QR Code pada industri. Sementara di Indonesia, QR Code sudah mulai diterapkan pada kuliner seperti pembelian makanan pada vending machine. Terlepas dari itu semua, sebuah vending machine membutuhkan koneksi internet agar dapat terkoneksi dengan server pusat. Melihat proses itu, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa koneksi internet sudah
tidak dapat dipungkiri lagi bahwa merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang vending machine, pembelian, voucher, internet corner. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kita mengacu objek penelitian yaitu vending machine, voucher, internet corner. Tujuannya penelitian ini memungkinkan untuk pembuatan vending machine yang dimana vending machine tersebut menyediakan berbagai macam paket internet yang beragam yang bisa digunakan di tempat-tempat yang sudah disediakan tentunya strategis. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini pada gambar 1 ada identifikasi masalah, yaitu tahapan penelitian. Jadi tahap pertama itu identifikasi masalahnya, tahap kedua pengumpulan data, tahap ketiga perancangan FSA atau Finite State Automata, dan yang terakhir tahap keempat implementasi dan pengujian FSA. Tahap pertama identifikasi masalah, yaitu pentingnya akses internet dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kedua pengumpulan data, yaitu pengumpulan data mengenai tempat-tempat ramai atau strategis yang banyak penggunaan internet namun kondisi sinyal yang sangat tidak mendukung. Tahap ketiga, perancangan Finite State Automata, yaitu membuat vending machine yang dimana pembeli bisa melakukan pembelian paket internet berdasarkan kecepatan dan durasi pemakaian. Dan terakhir, tahap keempat, implementasi dan pengujian FSA, yaitu membuat sistem dengan implementasikan Finite State Automata tadi atau FSA untuk mengatur voucher internet yang dibeli oleh pengguna serta menjalankan proses implementasi program. Di sini ada flowchart-nya, di kiri ada gambar proses transaksi, flowchart proses transaksi. Ada start, setelah itu pilih lokasi, setelah itu pilih paket internet yang kalian inginkan. Nah, jika yes, akan menuju ke pembayaran, jika no, langsung ke stop. Nah, jika yes, setelah dibayar, langsung menuju stop. Nah, gambar berikut merupakan kemungkinan dari proses transaksi pembelian paket voucher internet pada vending machine terdekat dalam bentuk flowchart. Selanjutnya, flowchart akan digunakan sebagai bahan untuk merancang diagram state dan alur program. Nah, di sini ada pengertian tentang FSA atau Finite State Automata. FSA adalah model yang baik untuk komputer dengan kemampuan yang sangat terbatas jumlah memori. FSA merupakan model matematika dari suatu sistem yang dapat menerima dan menghasilkan output dan memiliki state yang berhingga banyak, sehingga dapat berpindah dari state satu ke state lainnya dan terdiri dari DFA dan NFA. Secara formal, FSA dinyatakan oleh 5 tupel atau M sama dengan ada Q, ada sigma, ada delta, ada S, dan ada F, di mana Q itu adalah finite state atau kedudukan, himpunan state atau kedudukan. Sigma itu yaitu himpunan simbol atau input atau masukan atau abjad. Nah, delta di sini yaitu fungsi transisi. S itu adalah state awal atau kedudukan yang awal, initial state. Nah, yang terakhir ada S epsilon Q F sama dengan himpunan state akhir. Berarti F ini interpretasi Q, jumlah state akhir pada suatu FSA bisa lebih dari satu. Di sini ada diagram NDFA. Pada gambar di sini ada S1 ke arah S2, ke arah S3, ke arah S4, ke arah S5, ke arah S6, dan ke arah S7. Setelah itu, dari keseluruh arah itu akan menuju step akhir yaitu S8. Gambar di samping menunjukkan rancangan diagram NDFA sistem pembelian voucher internet corner dengan tupel sebagai berikut. Di situ ada S1, ada S2, ada S3, S4, S5, S6, S7, S8. Nah, sigma di sini yaitu inputannya ada Y1. Di state awal atau S itu sama dengan S1 dan F itu state akhir yaitu S8. Nah, di situ ada inputan, misal kita
ke S1, setelah itu ke S2, dan akan berakhir ke S8. Terus kita ada dari step awal S1, terus kita pemilihan ke S3, setelah itu ke S8 yaitu pembayaran, dan seterusnya. Nah, di sini pendefinisian tuple tadi. Ada 8 state, yaitu tadi S1 yaitu lokasi mesinnya atau vending machine-nya, yaitu sebagai state awalnya. S2 di sini ada paket internet kilat 1, S3 ada paket internet kilat 2, S4 ada internet kilat 3. Nah, S5 ada internet asik 1, S6 ada internet asik 2, S7 ada internet asik 3. Yang ke S8 ini atau state akhirnya itu akhirnya pembayaran. Nah, sedangkan input yang ada sebagai berikut tadi yang J1 itu yaitu scan QRIS. Di sini hasil penelitiannya yang telah dilakukan dengan membagikan hasil penelitian dan bertanya ke beberapa sumber, banyak respon positif yang menganggap bahwa hal ini kedepannya akan membuat masyarakat merasa nyaman dan mudah dalam menggunakan internet corner. Ini kesimpulannya, berdasarkan pembahasan penerapan konsep Finite State Automata atau FSA pada vending machine voucher internet corner, yang dilakukan dapat diambil bahwa penerapan vending machine pada voucher internet corner sangat membantu untuk proses pembelian paket internet yang dimana tempat-tempat tersebut sangat sulit untuk mendapat koneksi internet yang stabil. Jadi sangat memudahkan pengguna. Kedua, serta untuk pembayarannya pun cukup hanya tinggal scan QR code atau QRIS tadi yang sudah disediakan dan transfer uang pembayarannya via aplikasi. Pengguna langsung mendapatkan username dan password yang digunakan untuk login di laman web yang sudah disediakan, dan pengguna bisa menggunakan internet yang cukup stabil dan cepat sesuai paket yang sudah dibeli. Oke, terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.